welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Bareng aku, Victoria. Ni hao. Ni hao ma. Sehat-sehat ya teman-teman. Selamat tahun baru Imlek. Kyonghi Kyonghi. Sekarang kita siapkan hati untuk beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami siap untuk beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, memuji Tuhan dengan semangat ya. Teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Puji Tuhan. Teman-teman, yuk kita mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Senang bisa bertemu kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Sebelum kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Tuhan Yesus, kami senang karena hari ini kami boleh mendengar kembali cerita dari firman Tuhan. Buka hati kami agar kami bisa menerima semua kebenaran yang disampaikan melalui cerita pagi ini dan kami boleh menerapkannya, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini judul cerita yang akan Tante sampaikan yaitu Simson dan Delila. Nah, kalau adik-adik yang sudah bisa baca, bisa membaca cerita ini di kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai ayat 31. Nah, adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah mendengar cerita tentang Simson juga ya. Jadi hari ini lanjutan dari cerita minggu lalu tentang Simson. Minggu lalu adik-adik sudah dengar cerita yang amat seru tentang Simson. Dan sekarang wow lebih seru lagi. Nah, jadi cerita dengan Simson ini cukup membuat kita jadi deg-degan juga ya. Karena Simson ini sudah diperingati oleh orang tuanya, oleh papa mamanya, juga oleh teman-teman yang sama-sama seiman. Hei Simson, kamu jangan pergi ke tempat orang Filistin itu. Karena orang Filistin itu musuh dari bangsa Israel. Jadi jangan ke situ. Lagi pula orang Filistin itu membenci kamu. Jadi jangan ke situ lagi ya. Ternyata Simson ini gak mau dengar nasihat dari orang tuanya, juga dari teman-temannya.
dia masih terus mau pergi ke Filistin. Kenapa? Karena di Filistin ada seorang wanita namanya Delila dan Simpson tertarik sama kecantikan Delila. Jadi Simpson mau menikah dengan Delila. Ternyata Delila ini punya sifat yang sama dengan wanita pertama. Karena Delila ini juga mau melakukan jebakan supaya Simpson memberitahukan kepada bangsa Filistin letak kekuatan yang ia miliki. Nah, orang Filistin itu adalah musuhnya Simpson, musuhnya orang Israel juga. Jadi Simpson sudah tertarik dengan Delila dan orang Filistin mengatakan kepada Delila, Delila, kalau kamu bisa membujuk Simpson agar dia memberitahukan kepada kamu di mana letak kekuatannya, kamu akan kami beri hadiah. Kata Delila, hadiah apa yang kamu mau berikan kepadaku? Oh, hadiahnya istimewa. Uang 1.100 uang perak. Wih, itu banyak sekali. Lalu waktu Delila mendengar jumlah uang yang akan dia terima kalau dia bisa membujuk Simpson, Delila jadi tertarik. Jadi Delila bilang, oke deh, saya coba ya. Nah, lalu Delila mulai merayu Simpson. Merayu Simpson dan bilang, Simpson, beritahukan dong kepada saya, di mana letak kekuatan yang engkau miliki. Ayolah Simpson, beritahukan aku, sehingga aku bisa bangga, sombong dengan kamu, karena kamu adalah suamiku yang kuat, yang perkasa. Lalu Simpson bilang, oke, baik. Kekuatanku letaknya jika aku diikat dengan 7 tali busur yang terbuat dari kulit. Kulit kan kuat ya, sukar untuk putus karena itu kulit ya. Jadi kalau kamu mengikat saya dengan 7 tali yang dibuat dari kulit, maka aku menjadi lemah, kekuatanku menjadi hilang. Nah, waktu mendengar itu, Delila pikir, wow, sekarang saya akan dapat itu uang yang dijanjikan. Karena sekarang Simpson sudah beritahukan di mana letak kekuatannya. Jadi waktu Simpson tidur, tidurnya tuh nyenyak sekali. Mungkin ngorok juga ya. Jadi Delila ambil 7 tali busur yang terbuat dari kulit. Kemudian Delila memanggil teman-temannya untuk datang mengikat Simpson. Mereka mengikat dengan 7 tali yang terbuat dari kulit. Kemudian Delila berteriak, Simpson bangun, bangun. Orang Filistin datang mau menangkap kamu. Wah, Simpson terjaga dan bangun. Dan dia memutuskan 7 tali yang mengikat tubuhnya. Seperti dia memutuskan benang saja. Ternyata bukan di situ letak kekuatan dari Simpson. Lalu Delila jadi berpikir, wah saya gak bisa dapat lagi itu uang 1.100 perak. Jadi Delila pikir, saya akan membujuk lagi Simpson supaya dia beritahukan kepadaku di mana letak kekuatannya. Lalu Delila membujuk Simpson, merayu Simpson. Ayo Simpson, beritahukan loh kepada saya di mana letak kekuatanmu. Jangan bohongi aku lagi. Lalu Simpson mengatakan, kalau aku diikat kuat-kuat dengan tali yang baru yang belum pernah dipakai untuk pekerjaan apapun, aku akan menjadi lemah. Jadi waktu Simpson tertidur dengan nyenyak, Delila mengambil tali yang baru itu dan dia mengikat tubuh Simpson dengan tali yang baru itu. Ikat dengan kencangnya. Lalu dia berteriak kepada Simpson, Simpson bangun, bangun.
orang Filistin datang nih, mau nangkap kamu. Segera Simpson bangun dan dia tali-tali itu putus lagi seperti benang saja. Lalu Delila jadi agak sedih juga ya, dongkol juga sama Simpson. Kamu kok bohongin aku terus ya? Wow, itu uang 1.100 perak itu aku nggak bisa dapat. Jadi dia merayu lagi Simpson. Simpson, jangan bohongin aku lagi dong. Ayo, beritahukan kepada aku di mana letak kekuatanmu. Lalu Simpson bilang, oke, kekuatanku terletak jikalau rambutku ini diikat 7 ikatan, lalu dipatok dengan besi di tanah. Pasti aku akan lemah. Jadi Delila pikir, wow, ini dia. Mungkin ini yang benar yang diucapkan oleh Simpson. Jadi waktu Simpson tidur, Delila mengikat rambut Simpson jadi 7 untai, ya. Lalu 7 untai itu dipatok dengan besi di tanah. Kemudian Delila memanggil Simpson, "Hai Simpson, bangun, bangun, orang Filistin datang mau menangkap kamu." Segera Simpson bangun dan Simpson bisa melepaskan patok-patok yang mengikat rambutnya dengan amat mudah sekali. Nah, sekali lagi Delila dibohongi oleh Simpson. Jadi apa yang Delila lakukan? Dia merengek-rengek tiap hari kepada Simpson. Dia minta, Simpson, ayo dong, beritahukan kepadaku di mana letak kekuatanmu. Pagi, siang, sore, malam, Delila terus merengek-rengek sama Simpson. Karena Delila ingat nanti saya akan dapat 1.001 uang perak itu. Tapi dia nggak kasih tahu Simpson kalau dia akan dapat uang itu. Itu kan cuma iming-iming yang diberitahukan oleh orang Filistin kepada Delila. Jadi karena Delila tiap hari merengek-rengek kepada Simpson, Simpson jadi capek deh dengerin rengeknya Delila. Jadi Simpson bilang, oke deh, kamu berhenti merengek. Nanti saya kasih tahu di mana letak kekuatanku. Akhirnya Simpson beritahukan kekuatannya. Simpson berkata kepada Delila, jika kamu memotong rambutku, maka aku akan menjadi lemah. Delila pikir, nah ini baru benar. Jadi Delila siapkan gunting yang tajam ya. Lalu waktu Simpson tertidur dengan lelap, Delila ambil gunting itu dan mulai menggunting rambut Simpson sampai habis. Wow, setelah sudah habis itu rambut Simpson, Delila berteriak, "Hei Simpson, bangun. Kali ini benar-benar loh orang Filistin datang mau menangkap kamu." Dan waktu Simpson terjaga dari tidurnya, dia bangun. Dia merasa, oh aku kok jadi lemah ya. Baru dia sadar, kekuatannya sudah hilang. Allah sudah meninggalkan dia. Karena dia sudah memberitahukan di mana letak kekuatannya. Yaitu di rambutnya. Kalau rambutnya dicukur, kekuatannya hilang. Jadi waktu dia merasa tidak kuat, orang Filistin datang dan menangkap dia. Bukan saja itu, mereka mengikat dia, lalu kedua mata Simpson dicungkil. Aduh, sakit sekali, pasti berdarah-darah. Akhirnya dia buta, gak bisa lihat. Ini pengalaman yang sangat menyedihkan yang dialami oleh Simpson. Lalu mereka ikat Simpson dengan rantai tembaga yang sulit untuk dilepaskan, diputuskan. Dan mereka malah memasukkan Simpson dalam penjara. Kasihan sekali. Simpson yang tadinya hebat,
punya kekuatan yang luar biasa, bisa mengalahkan orang Filistin. Sekarang dia lemah, tidak kuat, diikat, matanya dicungkil, dia buta, gak bisa lihat. Dan dia berada di penjara. Lalu di dalam penjara pun dia harus bekerja. Gak bisa enak-enak saja duduk-duduk dan tidur. Di penjara dia harus menggiling gandum. Supaya gandum itu menjadi tepung gandum. Tiap hari kerjanya seperti itu. Itu pekerjaan yang cukup berat. Tapi Simson harus melakukannya. Karena itu diharuskan oleh orang Filistin. Tapi lama-kelamaan, tiap hari, rambut Simson mulai tumbuh. Nah, sementara Simson berada dalam penjara, pemimpin orang Filistin senang sekali karena musuh mereka sudah ditangkap dan dimasukkan dalam penjara dan kekuatannya sekarang sudah hilang. Lalu apa yang mereka mau lakukan? Mereka mengadakan perayaan untuk kemenangan karena mereka bisa memenangkan Simson. Simson sekarang sudah ada di penjara, ada di bawah kekuasaan mereka. Dan mereka mau menghormati berhala mereka, orang Filistin, yaitu berhala orang Filistin namanya Dagon. Nah, mereka menganggap Dagon ini sudah menolong mereka sehingga mereka bisa menangkap Simson. Jadi mereka mengadakan perayaan yang luar biasa megah di kuil Dagon. Dan pada hari perayaan itu semua raja pembesar dari orang Filistin diundang datang. Imam-imam dari kuil Dagon serta semua pengerjanya hadir dalam perayaan tersebut. Gedung tempat pertemuan yang dilangsungkan perayaan itu penuh sesak dengan orang-orang. Mereka bergembira, mereka makan minum. Mereka berkata, wah sekarang Simson sudah ditaklukkan. Simson sudah kalah. Lalu mereka pikir, lebih baik mereka bawa Simson lagi di tengah-tengah kita di sini untuk melawak. Jadi badot. Aduh, kasihan sekali ya. Nah, lalu apa yang mereka pikirkan mereka lakukan. Jadi mereka ambil Simson dari dalam penjara dan mereka membawa Simson ke ruangan pesta yang megah itu. Lalu mereka meletakkan Simson di tengah-tengah dua tiang besar yang menopang gedung itu. Waktu mereka melihat Simson dibawa masuk oleh seorang anak, ya, mereka mengolok-olok Simson. Mereka membuat hati Simson sakit sekali karena mereka mengejek-ejek Simson. Dan mereka bersorak-sorak. Wah, Simson, kamu sekarang sudah kalah. Wah, kamu tidak punya tenaga apa-apa lagi. Kamu sudah ditaklukkan. Simson rasanya sedih sekali. Lalu anak yang membawa Simson ke tengah-tengah ruangan itu, dia membawa Simson di antara dua tiang yang menopang gedung itu. Lalu Simson bilang, tolong bawa saya supaya tangan saya yang satu bisa memeluk tiang yang satu dan tangan saya satu yang lain lagi memeluk tiang yang lainnya. Nah, Simson mau berbuat apa dengan memeluk kedua tiang itu? Ternyata waktu dia memeluk tiang itu, Simson berdoa. Simson menyadari kesalahannya. Simson menyadari bahwa dia tidak taat dan ini sebagai hukuman yang dia harus terima. Tapi dia mau bertobat dan dia minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kali ini berikanlah kepada saya kekuatan yang baru lagi supaya saya bisa membalas perbuatan orang Filistin yang telah mencungkil kedua mata saya. Dia berdoa. Dan Tuhan mendengar doa Simson. Tuhan memberikan kembali kekuatan yang
lebih dahsyat lagi dalam tubuh Simson. Jadi waktu Simson memegang kedua tiang yang menopang gedung itu, dan dia mengerahkan semua tenaganya. Dan apa yang terjadi? Gedung itu roboh, menimpa semua orang yang ada dalam gedung itu. Semua orang mati yang ada di dalam gedung itu. Juga berhala Dagon hancur. Semua raja-raja, semua pembesar-pembesar, semua mati karena tertimpa reruntuhan dari bangunan gedung itu. Memang akhir dari kehidupan Simson amat menyedihkan. Namun Allah telah memilih Simson menjadi penyelamat bagi bangsa Israel dari tekanan bangsa Filistin. Dengan kematian begitu banyak orang, ribuan orang dalam gedung itu, ribuan orang Filistin, maka orang Filistin kalah terhadap orang Israel karena sudah banyak raja-rajanya yang mati di situ, dan juga prajurit-prajurit, semua pembesar-pembesar mati dalam seketika itu juga. Dan orang Israel memperoleh kemenangan. Walaupun Simson juga ikut mati di tengah-tengah gedung itu. Tetapi Simson sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena di akhir hidup Simson dia sudah bertobat. Dan dia minta agar Tuhan memberikan kekuatan kembali kepadanya. Dan Tuhan menjawab doa Simson. Kiranya cerita hari ini menjadi peringatan untuk kita semua. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kalau adik-adik tidak taat kepada orang tua, maka hidup kita akan menderita. Tetapi kalau kita mau taat kepada orang tua, hidup kita akan berbahagia. Jadi kita mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tua, agar kita semua diberkati oleh Tuhan, hidup kita boleh mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Siapa di antara adik-adik pada hari ini sudah tidak taat kepada orang tua atau guru di sekolah? Ada atau enggak? Mama suruh supaya, Roni, tolong beresin tempat tidurmu. Roni bilang, mau malas, tidak mau taat kepada mama. Kira-kira Tuhan Yesus senang gak kalau anak-anak tidak taat? Tuhan Yesus juga tidak senang. Jadi anak-anak harus belajar untuk taat kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah. Kalau ada PR yang harus dikerjakan, cepat harus dikerjakan. Harus rajin pergi ke sekolah, tidak boleh bolos-bolos. Dan rajin belajar. Supaya adik-adik mendapat nilai yang bagus. Karena adik-adik rajin belajar, mau taat kepada orang tua dan taat kepada guru di sekolah. Jadi mari kita semua, tante juga mau taat kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan minta dari kita semua. Nah, ayat hafalan untuk kita hari ini terdapat di Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20b. Hakim-Hakim 16 ayat 20b. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, ini karena ketidaktaatan Simson. Dia menyadari bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kekuatannya sudah hilang dari tubuhnya. Tetapi waktu dia kembali dan bertobat kepada Tuhan dan mohon pengampunan, Tuhan mengembalikan kekuatannya dan dia boleh membinasakan begitu banyak orang Filistin. Nah, kiranya cerita kita pagi ini atau hari ini bisa mengingatkan kita semua
bahwa kita harus taat. Nah, kebetulan hari ini kita merayakan hari apa ya? Imlek ya? Kongsi Fat Choi ya. Nah, itu sebabnya tante pakai baju ini loh. Nah, tante yakin adik-adik juga yang di Champion Kids atau di sekolah minggu juga pakai baju seperti tante begini ya. Mungkin yang lebih bagus lagi ya. Oke, good. Nah, di hari raya Imlek ini juga adik-adik mau belajar untuk menghormati orang tua, taat kepada orang tua, mengasihi orang tua. Oke? Dengan demikian hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam bulan Februari ini ada adik-adik yang berulang tahun. Anaya, Kaylen, Narang. Dan juga ada yang lain yang berulang tahun di bulan Februari. Oke. Nah, mungkin ada adik-adik yang lain yang juga berulang tahun di bulan Februari. Wish you all the best. God bless you all. Oke. Nah, mari kita akan berdoa. Khususnya supaya Tuhan tolong adik-adik semua. Supaya boleh menjadi adik-adik yang taat kepada papa mama, kepada guru, dan mau mengasihi papa mama lebih lagi ya. Oke. Dan juga tante akan berdoa untuk Kaylen agar Tuhan memberkati hidup Kaylen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita hari ini tentang Simpson dan Delila. Amat menyedihkan karena Simpson tidak mau dengar nasihat yang sudah diberikan orang tua kepadanya. Dan akhir hidupnya sungguh menyedihkan. Tetapi kami bersyukur karena di akhir hidup Simpson, dia mau bertobat, dia mau kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra kepada Simpson sehingga dia bisa melakukan perbuatan yang luar biasa hebat. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran kepada papa dan mama, taat kepada orang tua dan guru di sekolah. Kami juga mau mengasihi papa dan mama, agar hidup kami juga akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini juga kami mau bersukacita bersama Anaya Kaylen yang berulang tahun di bulan Februari. Tuhan berkati Anaya Kaylen, berkati hidupnya, berikan kesehatan kepadanya, kepintaran kepadanya, agar dia boleh berhasil dalam studinya dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan dan mohon agar anugerah Tuhan selalu ada di atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi adik-adik harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Taat kepada papa mama, taat kepada firman Tuhan. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. God bless you all.